Ya, jadi pada kesempatan ini saya pengen berbagi ya, ini mungkin bisa sama anak SD, kalau SMP juga boleh lah ya, mengakarkan bilangan kuadrat ya. Jadi kalau ditanya apa itu bilangan kuadrat ya, bilangan yang kalau diakarkan hasilnya bulat. Nah, itulah bahasa sederhananya. Misalnya contohnya 2 kali 2 kan 4, berarti 4 itu dinamakanlah itu bilangan kuadrat ya. Kalau 5 itu bukan bilangan kuadrat karena tidak ada bilangan bulat yang kalau dikalikan hasilnya 5 gitu ya. Jadi saya pada kesempatan ini mau berbagi gimana caranya mencari akar bilangan kuadrat ya. Nah, cara yang pertama kita menggunakan kalkulator ya. Kalkulator yang dimaksudnya yang ini ya, bukan kalkulator yang biasa kita pegang itu ya, kalkulator yang ada di sini. Jadi caranya seperti apa? Ini kalau kamu sudah hafal, maka gampang lah ini. Caranya seperti apa? Nah, cukup kamu melihat satuannya dulu ya. Lihat satuannya, angka terakhirnya berapa? 4. Gitu ya. Nah, lalu ingat dari depan ini bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 4 berapa? 2 sama 8. Maka ingat satuannya pasti 2 kalau tidak 8. Ya kan? Misalnya jawabannya 18, 12, 52, 58. Yang penting belakangnya harus 2 kalau enggak 8. Oke ya. Lalu berikutnya lihat besar angkanya 1000-an. Iya kan? Cari di sini 1000-an itu ada di mana? Di antara 100 dan 400 ada nggak 1000-an? Nggak ada ya? Berarti adanya di mana? Adanya di sini. Di antara 900 dan 1600. Iya kan? Berarti bilangan yang ada di antara 30 dan 40 berarti berapa lah itu? 31, 32 sampai 39. Depannya harus 3 ya. Depannya harus 3. Berarti 32 kalau enggak 38. Ya, maka jawabannya 32 kalau enggak 38. Ya. Nah, lalu ditanya lagi, 1024 itu lebih dekat ke 900 kah atau ke 1600? Mana lebih dekat? 1000 ke 900 atau 1000 ke 1600? Ke 900 lah ya, hanya beda 100-an. Kalau ke 1600 bedanya sudah 500-an. Berarti lebih dekatlah ke 30. Di antara 32 sama 38, mana yang lebih dekat ke 30? 32 ya. Itu berarti akar dari 1024 itu adalah 32. Itu cara yang pertama ya. Lalu cara yang kedua, kita boleh menggunakan pohon faktor ya. Jadi bilangannya yang 1024 itu kita bagi-bagi aja ya. Nah, boleh diprediksi-prediksi. Tapi kalau setia, pertama bagi 2 dulu. Ketika bagi 2 nanti nggak bisa lagi, bagi 3. Ketika bagi 3 tidak bisa, jangan lagi bagi 4 ya. Karena kalau nggak bisa dibagi 2, tidak mungkin bisa dibagi 4 ya. Jadi yang kamu coba cukup bilangan prima ya. Nah, tapi kalau bisanya kamu prediksi-prediksi aja ya, misalkan atau kita bagi 2 dulu lah ini ya, karena genap. Berarti 512. Lalu bagi 2, 256. Ini kalau dibagi 4 sepertinya bisa ya. Coba bagi 4, 64. Iya kan? Bagi 4 bisa juga. Bagi 4. Nah, berarti cara yang kedua ini kalau ditanya akarnya, berarti kalau 2 kali tulisnya sekali. Kalau 2 kali tulisnya sekali. Kalau 2 kali tulisnya sekali. Berapa 2 kali 4? 8 ya. Kali 4 32. Maka jawabannya 32 ya. Oke, lalu cara yang ketiga boleh menggunakan namanya bagi kamar ya. Saya sebenarnya kurang tahu namanya apa kalau di buku, cuma saya sering menyebutnya bagi kamar ya.
Nah, jadi 1024 saya bagi kamar ya. 12 sekamar, 12 sekamar. Seandainya ada sisa 1, maka yang 1 itu sekamar sendiri, gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, berapa kali berapakah supaya 10? Kalau tidak ada 10, ya mendekati 10 lah. Berapa kali berapa? 3 kali 3 berarti berapa? 9 ya. Ini berarti 1. Nah, ini turunkan 124 ya. 3 kali 3 berapa? Oh, ini tambahkan ya, tambahkan. 60 berapa tambah berapa supaya 124? 6. Ingat aja yang belakangnya 4. 2 sama 8 tadi kan? Berarti kalau 68 nanti besar sekali. Berarti 62 lah. 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali 6 berapa? 12. Dikurangkan. Berarti jawabannya ini nanti yang paling pinggir-pinggirnya inilah. Berarti berapa? 32. Jadi jawabannya sama aja ya. Oke, yang kedua, misalnya kita mau menghitung akar 3969 gitu ya. Tadi cara yang pertama kita menggunakan kalkulator tadi kan. Maka akar dari 3969 itu yang belakangnya 9, kita cek dari tabel kalkulator, berarti belakangnya harus 3, kalau tidak 7 ya. Karena 3 kali 3 sama 7 kali 7 lah yang belakangnya 9. Lalu 3900 kita cek ada di mana? Ada di sini ya, di antara 3600 dan 4900 ya. Berarti kalau begitu bilangan yang terdapat di antara 60 dan 70 depannya pasti 6. Berarti 63, kalau tidak 67. Lalu pertanyaannya, 3969 itu lebih dekat ke 3600 atau ke 4900? Ke 3600 ya, cuma 300-an bedanya. Maka jawabannya berapa? 63. Lalu cara yang kedua tadi, kita menggunakan pohon faktor kan? 3969. Kalau kita bagi 3 ini kayaknya bisa ya. 1, 3, 2, 3. Gitu ya. Lalu kita bagi 3 lagi. 4. 4 kali 3 nanti 12 ya. Berarti 441. Gitu ya. Bagi 3 berapa lagi? 1. Nanti 4. Nanti kan 1, 3, 14 bagi 3 kan 4, 1, 4, 7. Kalau bagi 3 lagi nih 49. Ini bagi 3 nggak bisa, bagi 5 berarti bagi 7 ya. Nah, kalau dia 2 kali kayak tadi itu, tulisnya sekali. Kalau 2 kali, tulisnya sekali. 2 kali, tulisnya sekali. Berapa 3 kali 3? 9. Kali 7, 63. Oke ya. Lalu cara yang ketiga, kita menggunakan yang tadi ya, yang bagi kamar 3969 ya. Oke, tadi gimana caranya? 1, 2 sekamar ya. 1, 2 sekamar. Berapa kali berapa 39? Atau paling tidak mendekati lah ya. 6 kali 6. 36. Kalau dikurangkan ini 300, ini tarik ya, sekali tarik 2, 3, 6, 9. Nah, 6 tambah 6 berapa? 12 ya. 120 berapa kali berapa supaya 369 ya. Kalau 100-an kali berapa supaya 300-an? Ya pasti kali 3 lah ya. 3 kali 3 9, 6, 3 dikurangkan 0. Jawabannya yang paling pinggir nih. Berapa itu? 63.